Di antara tanda datangnya hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka saat ini sedang dikurung di sebuah pegunungan dengan sebuah tembok yang sangat kuat. Meski mereka melubanginya setiap hari, Allah belum mengizinkan mereka keluar kecuali menjelang kiamat tiba. Hingga kini makhluk barbar tersebut masih terkunci dalam dinding yang dibangun Raja Dzulqarnain, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwa mereka berada di antara dua gunung. Ada yang menyebut tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di belakang pegunungan Kokaz atau Kaukus. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di sebuah benua Asia bagian utara Cina. Sementara Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa lokasinya berada di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu yang letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yathif, nenek moyang bangsa Turk. Mereka tidak akan mati kecuali memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah satu seorang dari mereka melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih. Hadis riwayat At-Tabrani. Al-Quran juga menyatakan, qalu ya dzalqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Artinya mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 hingga 95. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, sebagian raja dan para ahli sejarah berusaha mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukannya untuk melihat dan meneliti dinding tersebut. Maka mereka menelusuri dari suatu negeri ke negeri yang lain dan satu kerajaan ke kerajaan lainnya, hingga mereka bertemu dinding yang terbuat dari besi juga timah. Mereka melihat sebuah pintu dengan kuncinya yang sangat besar. Demikian pula mereka melihat susu-susu dan madu pada sebuah benteng di sana dan dijaga oleh penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengannya. Dinding itu sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki, dan juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka setelah mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan banyak keajaiban. Kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi, kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadi sebuah penutup yang sangat kuat. Sayyid Qutb dalam tafsir Az-Zilal berkata bahwa ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz
yang terkenal dengan pintu besi pada awal abad ke-15 Masehi. Seorang ilmuwan Jerman pun bernama Sid Berger dinyatakan pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam bukunya. Demikian pula seorang ahli sejarah dari Spanyol Clapejo di dalam perjalanannya pada tahun 1403 Masehi, ia berkata bahwa penutup kota pintu besi ada di jalan antara Samarkand dan India. Bisa saja dinding penghalang itu adalah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain.